dalam kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama salah satu teman sejawat saya, Ibu Nyomansari Utami. Apa kabar Ibu? Baik, Oke, bagaimana keadaannya hari ini? baik, sehat. Oke, boleh kita berkenalan dulu? Hai, saya Ibu Nyomansari Utami. Saya mengajar di kelas 4. Untuk ini saya mendukung program CGP yang akan dilakukan oleh Ibu Nilo Rupini. Apapun program-programnya, apapun yang harus dilaksanakan, saya sebagai guru kelas 4 akan mendukung sepenuhnya sesuai dengan kemampuan. Semoga dilancarkan. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Nah, jadi sebelum mulai ada ingin saya menyampaikan tujuan besar dari supervisi akademik itu ada 4 Ibu. Ada 3, yaitu bertujuan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Jadi dalam kesempatan ini saya mohon bantuannya Ibu untuk saya dapat bertugas melaksanakan kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Jadi di sini saya minta bantuannya Ibu untuk melakukan observasi kepada kelas. Jadi Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tujuan supervisi akademik itu ada 3, yaitu bertujuan untuk pertumbuhan, perkembangan, dan pengawasan. Jadi observasi yang kita akan lakukan ini adalah bertujuan untuk pengembangan kompetensi guru. Jadi kompetensi guru itu ada 4 ya Bunda ya. Ada kompetensi pedagogik, kompetensi pengajian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Jadi Ibu dalam 4 kompetensi itu kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Ibu Dilo. Pada kesempatan ini saya juga selaku guru kelas 4 merasa bersyukur dan berterima kasih dengan adanya program ini, karena dengan adanya perkembangan dalam ilmu pengetahuan ini, bagaimana cara pembelajaran, bagaimana ini, apalagi sekarang kita ini dihadapkan dengan kurikulum merdeka. Sudah barang tentu saya selaku guru, walaupun saya sudah dikatakan guru senior Ibu, namun sesuai perkembangan ini saya merasa diri saya agak terkebelakang berkaitan dengan kompetensi pedagogik saya. Karena berkembangnya ilmu pengetahuan, berkembangnya kurikulum, berubahnya kurikulum, sudah barang tentu berkembang juga cara-cara pembelajaran yang akan kelas. Jadi saya ingin mengembangkan dan saya ingin tahu lebih banyak lagi dari Ibu selaku guru penggerak, cara pembelajaran di kelas, bagaimana pengembangannya, model-model pembelajarannya, bagaimana menerapkannya. Karena adanya kurikulum merdeka ini, kita guru-guru tidak mendapatkan sosialisasi langsung atau pelatihan langsung bagaimana melaksanakan kurikulum merdeka ini. Jadi kita bersyukur kalau ILO di satu sekolah ini ada ILO selaku Ibu ILO selaku guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu bisa mensosialisasikan, sharing, memberikan pengetahuannya kepada kita guru di sini yang belum kita tahu. Kita harapkan Ibu bisa membagi pengetahuannya, membagi keterampilannya ke kita. Jadi intinya yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi pedagogi saya. Terima kasih. Jadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi pedagogi. Jadi sebenarnya kita sama-sama belajar ya Bu ya. Iya. Jadi kalau Ibu lebih paham, Ibu belajar dengan saya. Oke. Kalau saya lebih paham, kita sama-sama. Siap. Baik. Dalam kompetensi pedagogi lebih spesifiknya dalam kompetensi tersebut apa yang ingin dikembangkan? Apakah dari pengembangan
pengenalan karakter siswa didik atau metode pembelajarannya atau strateginya? Kalau masalah pengenalan atau pemahaman karakteristik peserta didik, saya rasa saya sudah bisa sedikit. Yang perlu saya kembangkan ini adalah strategi-strategi pembelajaran, karena sudah pasti ada perubahan-perubahan bagaimana alur pembelajaran atau apa ya maksudnya itu, cara membelajarkan K13 ini di kelas, itu yang saya butuhkan sekali. Pembelajaran kurikulum merdeka Ya, berkaitan dengan kurikulum merdeka, karena dalam perencanaan di situ ada tujuan pembelajaran, ada capaian pembelajaran, ada potensi intinya. Jadi itu yang belum saya pahami bagaimana menerapkan di dalam kelas. Jadi setelah itu nanti kan rencananya kita besok ya Bunda ya mau Iya. Observasi di kelas. Oke. Nah dari RPT yang setelah Ibu buat, kira-kira alur kegiatannya itu seperti apa? Alur kegiatannya di situ ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada penutup. Jadi dalam pendahuluan itu kegiatan apa saja? Kalau di pendahuluan ya biasa salam, ada persepsinya, menanyakan tentang keadaan siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu yang saya pahami. Nah dari alur kegiatan yang Ibu akan lakukan nanti itu kira-kira apa sih yang akan Ibu ajarkan nanti, materi apa sih Bu? Materi yang akan saya ajarkan itu terkait dengan bidang studi bahasa Indonesia tentang menyimak. Kira-kira metode apa yang Ibu akan pakai? Metodenya di situ sudah pasti ada ceramah, ya, pemberian tugas ada, tanya jawabnya juga ada, tapi saya akan berusaha lebih mengaktifkan siswa. Baik, jadi ada metode diskusi, tanya jawab. Nah kemudian kira-kira adakah kendala nanti yang Ibu biasa sebelumnya melakukan pembelajaran secara diskusi itu, ada kendala yang Ibu alami mengenai tentang membagi anak-anak atau mengenai pemetaan minat belajarnya anak? Kalau kendala yang biasa kita hadapi di kelas ya, misalnya kita menerapkan metode tanya jawab misalnya itu. Kalau di sekolah atau di kelas kita sudah buka sesi tanya jawab, kadang-kadang anak itu susah untuk menyampaikan pendapatnya, menanyakan apa yang menjadi permasalahan bagi dirinya kalau kita tidak pancing terlebih dahulu. Kalau menunggu anak-anak itu untuk bertanya, itu agak sulit. Ya, itu permasalahan yang sama ya Bu. Ya, itu agak sulit. Baik. Nah, kalau seandainya Ibu merasa bahwa kendala untuk anak-anak itu menyampaikan pendapatnya, kira-kira apa sih strategi Ibu untuk besok sehingga anak-anak itu yang tidak mau bertanya atau malu bertanya bisa menyampaikan pendapatnya? Strateginya saya akan berupaya untuk memberikan dulu dia kesempatan untuk memahami materi, baru diberikan kesempatan siswa di masing-masing kelompok itu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang diajar. Karena dia susah mengungkapkan secara lisan, mungkin kita berikan dulu kesempatan dengan cara dia menulis sebuah pertanyaan yang dia akan sampaikan pertanyaan itu ke kelompok lain. Jadi secara tulisan dulu ya. Ya.
Bagus ya Bu ya. Jadi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran itu, apakah ada penilaian nanti Bu? Ada. Penilaian seperti apa yang Ibu? Penilaiannya ada secara proses, sesuai pengamatan, aktif dengan tidaknya siswa, paham dengan tidaknya siswa dengan materi, terus ada juga penilaian secara mendidik. Penilaian secara tertulis, penilaian secara tertulis, dan juga secara mandiri. Oke, baik Ibu. Kira-kira harapan Ibu dalam kegiatan besok apa? Harapan saya semua siswa ya, saya berharap semua siswa bisa aktif dalam pembelajaran, mereka bisa hadir semuanya dalam keadaan sehat dan bisa memahami materi yang dipelajari besok. Oke Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita akan bertemu besok dengan materi yang Ibu rencanakan. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sesuaikan dengan perasaan kamu ya. Yang sudah silakan duduk. Kalau kamu marah, tempel di tempat marah. Kalau kamu sedih, tempel di tempat yang sedih. Kalau kamu gembira, tempel di tempat gembira. Lihat hasil tempelannya ini ada dua yang memiliki rasa marah. Coba angkat tangan siapa yang menempel di sini. Coba angkat tangannya. Ya, Made. Adik, kenapa marah sayang? Ada apa? Setelah kamu belajar
sehat. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih ya Bunda karena hari ini sudah bersama saya untuk melaksanakan kegiatan wawancara hidup Al-Sunnah. Jadi Bunda, Bunda sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, bagaimana perasaannya Bunda setelah melaksanakan pembelajaran yang tadi? Terima kasih. Kalau ditanyakan bagaimana perasaan setelah melaksanakan pembelajaran, sudah barang tentu sesuai dengan hasil pembelajaran itu sendiri. Nah, sementara pembelajaran yang saya laksanakan tadi ya cukup memuaskan. Jadi anak-anak bisa belajar dengan baik, dia antusias mengikuti pembelajarannya, dan materi yang diberikan bisa dia pahami walaupun tidak maksimal, tetapi dalam hal ini anak-anak belajar dengan senang. Nah, kira-kira menurut pendapat Bunda, apakah pembelajaran yang tadi Bunda laksanakan sudah sesuai dengan RPC yang telah dibuat? Iya, saya dalam melaksanakan pembelajaran berusaha untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Cuman saja dalam pelaksanaannya itu ada hal-hal yang terlupakan, ya. Ada hal-hal yang terlupakan. Contohnya tadi itu saya lupa untuk memberikan pertanyaan kepada anak yang bervariasi. Saya hanya menunjuk anak itu aja gitu. Yang sebenarnya kan itu tidak boleh dilakukan. Jadi hanya memberikan satu atau dua orang peserta. Iya, tidak menyebar. Nah, kalau menurut Bunda seperti itu, jadi kendalanya kira-kira apa yang ada dalam pembelajaran tadi? Ya, kendalanya ya kenapa sampai seperti itu pelaksanaan pembelajarannya, karena anak yang lain kurang lambat dia mengapresiasi, lambat dia menerima, lambat dia terangsang dengan pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Jadi ibu secara konstan juga, siapa yang cepat angkat tangan itu yang ibu tunjuk. Sebenarnya itu tidak boleh dilakukan. Itulah kelemahannya proses pembelajaran yang ibu laksanakan tadi, yang ibu dapat nilai dalam diri sendiri. Jadi ada beberapa kelemahannya juga ya Bunda ya. Ya. Nah, untuk kebaikannya atau kelebihannya dari pembelajaran tadi, menurut ibu bagaimana? Kelebihannya, anak-anak secara umum belajar dengan antusias, dia bisa mengetahui bahwa kesenian di negara kita atau di daerah kita itu bermacam-macam, terutama seni tarian daerah itu. Jadi anak-anak sudah mengetahui beberapa contoh tarian-tarian dari daerah lain selain dari daerah atau sukunya sendiri. Seperti di sini mayoritas suku Bali atau Hindu, kan tariannya pada umumnya mereka sudah tahu. Tapi tadi kalau ditunjukkan, diperlihatkan contoh atau video pembelajaran tarian daerah yang dari Aceh, itu tarian Bungong Jumpa, itu anak-anak sangat senang. Iya, bahkan anak-anak ikut menggerakkan badannya, ya. Menikmati sekali pembelajaran. Tadi juga saya melihat, wah ternyata anak-anak seru juga ya kalau berlatih dan langsung mempraktekkan apa yang mereka lihat dan juga dengar. Oke, baik Ibu. Nah, untuk kendala yang Ibu sebutkan tadi, nah bagaimana ya kira-kira rencana apa atau strategi apa yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran berikutnya lebih bisa meningkatkan keaktifan siswa? Iya, kalau untuk mengatasi kelemahan yang
terjadi pada saat proses pembelajaran, artinya tidak sesuai dengan perencanaan, itu mungkin lebih ini aja, fokus, ingat pelaksanaan pembelajaran itu step by stepnya. Iya. Jadi mulai alur pembelajaran itu dari awal sampai akhir itu apa yang direncanakan, apa yang harus dilaksanakan, itu kita harus fokus. Iya. Nah, kalau menurut Ibu tentang pembelajaran PSE tadi, apakah sudah mengenal keadaannya? Iya, kalau PSE dari awal pembelajaran tadi ya, setelah kita anak-anak kita mintakan untuk menyampaikan perasaannya di awal pembelajaran tadi, lebih banyak anak-anak merasa senang pada saat itu. Tapi ada 2 orang kalau tidak salah itu dia merasa marah, dia tempel ini di tempat marah ya, di gambar tempat marah itu. Ibu saya tanyakan, mengapa kok marah pagi-pagi? Ternyata memang di rumah itu ada permasalahan yang dihadapi. Bahkan dari semalamnya katanya dia belajar, karena kan yang saya umumkan akan ada ulangan harian. Jadi anak-anak belajar kan, jadi memanfaatkan waktu untuk belajar. Nah, kakaknya yang pertama, kakaknya meminta dia untuk ngecuk air ya, ngecuk air. Mungkin anak ini yang mempersiapkan diri untuk ulangan merasa terganggu ya, kenapa enggak kakaknya aja yang ngecuk air, kok minta adiknya yang sementara belajar gitu. Jadi saya kasih tahu tadi, berikan pemahaman kalau hanya masalah seperti itu lebih baik dikomunikasikan lebih baik lagi, bahwa dia masih belajar. Tapi saya juga perlu sampaikan ke anak-anak, di samping kewajiban belajar sebagai pelajar, sebagai siswa, ada juga kewajiban untuk membantu orang tua di rumah. Kalau hanya menghidupkan air ya, menjalankan air itu saya rasa pekerjaan yang tidak terlalu berat untuk sambilan itu. Jadi saya berikan pemahaman agar tidak mengulangi. Jangan hal kecil-kecil seperti itu membuat kita marah. Kita sadar bahwa kita juga di rumah memiliki kewajiban. Bukan hanya hak yang harus kita tuntut di rumah, tapi kewajiban harus kita laksanakan. Nah, sementara anak yang kedua, saya tanyakan juga, apa alasannya kenapa dia marah? Ternyata waktu dia belajar, katanya juga pas dia belajar, karena mungkin semua anak-anak mempersiapkan diri kan, mau ulangan, mau belajar, kakaknya yang bermain. Nah, saklar lampu yang dipermainkan, matikan hidup, matikan hidup. Nah, itu membuat dia marah. Bahkan karena sudah berulang-ulang katanya dikasih tahu sama adiknya, kakaknya nggak dengar, sampai adiknya pukul kakaknya, sampai memukul. Di situ juga iya, itu yang membuat dia marah sampai ke bawah-bawah di pagi hari tadi. Iya. Jadi kayak PSI ini satu manfaat juga ya Bunda ya, Iya. untuk mengetahui situasi psikisnya anak-anak dari rumah. Iya. Berdasarkan PSH tadi itu, setiap pagi sebelum kita proses pembelajaran kita laksanakan, artinya kita cari tahu emosi anak-anak, perasaan anak-anak. Nah, dengan kita mengetahui perasaan anak-anak, jadi kita bisa menyesuaikan diri dalam proses pembelajaran, bisa menyesuaikan diri mengapa dia seperti ini, mengapa dia seperti ini. Jangan sampai dia marah dari rumah, dia kesel dari rumah, dia murung, nah kita tambah marah-marah lagi di sekolah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Itulah pentingnya pengetahuan perasaan atau emosi anak sebelum pembelajaran dimulai. Sepertinya kayak itu manfaatnya. Jadi saya juga sudah memperhatikan saat Bunda mengajar, dan memang sangat luar biasa Bunda.
Jadi dari awal juga anak-anak sudah diberikan ice breaking berupa lagu-lagu profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, di situ juga anak-anak sama semangat dalam menyiapkan pembelajaran. Kemudian ada juga membentuk kelompok ya Bunda ya, membentuk kelompok. Jadi dalam kelompok ini termasuk pembelajaran berdifferensiasi. Termasuk juga kita membuat video, menonton video ya Bunda ya. Ya. Nah, jadi Bunda kira-kira rencana tindak lanjutnya ke depan ini apa yang Bunda akan lakukan pada pembelajaran berikutnya? Untuk kedepannya saya berharap juga bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi dan lebih berpihak kepada siswa, dan tentunya membuat perencanaan yang lebih lebih simpel tetapi mudah untuk dilaksanakan, daripada membuat perencanaan yang bertele-tele bahkan dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Nah, jadi Bunda sampai dulu ya untuk wawancara kita hari ini. Saya sangat senang sekali untuk wawancara ini berjalan dengan baik dan pembelajaran juga sangat bagus dan menarik. Terima kasih. Yuk, makasih Bunda. Terima kasih. Makasih Bu, Terima luar kasih. biasa.